Kak Nabila. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan saya Amel dan itu teman saya Dina, mahasiswa magang dari Universitas Pakuan. Wawancara ini merupakan bagian dari laporan proses magang kami. Kami ingin menggali pandangan kakak sebagai mentor, khususnya terkait peran dan kontribusi kami selama menjalani magang. Apakah boleh kami mulai, Kak? Boleh. Kak, bisa tolong jelaskan kembali mengenai posisi atau peran kami selama magang di PT Radar Bogor dan apa saja job desk yang saya dan Dina jalani? Perannya itu kalian magang di sini sebagai membantu aku sebagai konten kreator di media sosial, terutama Instagram. Job desk sehari-harinya mungkin bikin naskah berita untuk di Instagram. Kadang juga bisa konten parodi, kalau misalnya ada konten parodi, sama bantu-bantu kegiatan Bogorku Bersih juga ya. Iya. Oke. Aja sih. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Kak, bisa dijelaskan kembali apa saja sih kontribusi saya dan Amel yang berkaitan dengan promosi atau pemasaran lewat media sosial Radar Bogor? Kalau Dina dulu deh, Dina biasanya voice over PDAM itu termasuk di marketing sih, bagian marketingnya, karena itu iklan kan ya, masuknya iklan di Instagram Radar Bogor. Dina ngisi voice overnya buat iklan PDAM, itu udah termasuk digital marketing. Iya Kak. Ya, tong ya. Kalau Amel udah pernah jadi talent, kalau Amel udah pernah jadi talent di Keliling Bogor ya. Nah, Keliling Bogor itu kan dia kayak masarin sebuah kafe ya. Jadi itu udah termasuk kayak digital marketingnya, memasarkan sebuah kafe gitu, kayak mempromosikan sebuah brand kafe sebagai talent juga kan di situ. Menurut kakak, apakah saya dan Dina memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap engagement di media sosial Bogor terhadap konten-konten yang dibuat seperti parodi dan yang lain-lainnya? Kalau misalnya engagement itu, insight-nya lumayan bagus sih, karena konten parodinya alhamdulillah selalu naik ya, selalu bagus insight-nya, jadi mantap pokoknya. Keren. Pertanyaan terakhir nih Kak, selama saya dan Amel menjalani kegiatan magang di Radar Bogor ini, bagaimana sih penilaian Kakak terhadap kinerja atau performa kami? Performa dan kinerjanya udah bagus banget, udah bisa mengikuti job desk-nya di sini, udah belajar mulai bisa nulis naskahnya juga udah rapih. Terus udah situ aja. Pokoknya keren, semangat terus. Baik, terima kasih Kak Nabila untuk waktunya dan wawancara ini ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dina Jayanti, NPM 050, Prodi Bisnis Digital Universitas Pakuan. Saya magang di PT Radar Bogor, membantu Kak Nabila Syafa di divisi sosial media khususnya Instagram. Sebelum memulai aktivitas magang, saya berangkat dari kosan menuju kantor PT Radar Bogor. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30 menit. Sampai di kantor Radar Bogor, dan Radar Bogor merupakan salah satu media cetak dan online terbesar di kota Bogor yang aktif memberitakan informasi lokal, nasional, hingga internasional. Yuk kita naik ke ruang kerjaku di lantai 4 di divisi sosial media. Setibanya di ruang kerja, aktivitas saya dimulai di ruangan kerja divisi sosial media Radar Bogor ini. Di ruangan ini seluruh proses berlangsung, mulai dari brainstorming ide, pembuatan naskah, hingga editing konten. Di Radar Bogor ini, setiap individu memiliki peran penting. Kolaborasi dan komunikasi antar tim juga menjadi kunci utama agar setiap konten dapat hasil yang bagus. Lalu di tengah kesibukan ini, setiap orang fokus pada tugasnya masing-masing. Ada yang sedang mengetik naskah, ada yang serius mengedit video, dan ada juga yang berdiskusi ide untuk konten berikutnya. Tugas pertama dan di hari pertama saya adalah membuat naskah untuk berbagai kebutuhan konten sosial media Radar Bogor, khususnya Instagram. Dalam membuat naskah berita ini, saya biasanya mendapatkan sebuah instruksi dari pembimbing untuk dibuatkan berita apa saja.
Dalam proses pembuatan naskah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi berita yang relevan dan aktual. Setelah itu, saya menyusun poin-poin penting sebagai dasar pembuatan naskah. Selanjutnya, saya membuat draft naskah mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Tidak lupa juga membuat judul yang berbeda. Lalu, saya membrief atau sampaikan kepada pembimbing atau mentor saya. Contoh berita yang sudah saya buat yaitu tentang anggaran BMKG dipangkas 50%, akankah layanan dan akurasi tetap optimal? Lalu ada berita, Kejagung tunda usut pagar laut serahkan ke Bareskrim. Lalu ada juga berita Raihan Sinaga akan ditahan di Nusa Kambangan jika dipulangkan ke Indonesia. Dan saya juga telah membuat 94 berita untuk konten Instagram. Selain membuat naskah untuk kebutuhan konten umum, saya juga diberikan kesempatan untuk membuat naskah atau skrip promosi kuliner. Salah satunya adalah naskah untuk video promosi berjudul Toma Ayam Afrika, Cita Rasa Kuliner Afrika di Bogor, yang mengangkat keunikan masakan Afrika yang kini hadir di kota Bogor. Selain itu, saya juga membuat naskah untuk konten promosi berjudul Cafe Nyaman dekat Stasiun Bogor, yang bertujuan memperkenalkan tempat nongkrong yang strategis dan nyaman di pusat kota. Dan ini juga adalah skrip yang telah saya dan rekan saya buat yang berjudul Kuliner Kopi 17 Cafe Estetik dekat dengan Stasiun Bogor. Saya juga diberi kesempatan untuk menjadi talent in frame dalam beberapa produksi konten berita sosial media Radar Bogor. Konten yang saya bawakan mengenai skema baru penjualan LPG 3 kg picu keluhan masyarakat. Selain itu, saya juga pernah menjadi talent untuk konten edukasi air PDAM bertema tampung air sebelum jam puncak. Ini adalah ruang VO yang dimana saya juga mengisi voice over untuk berbagai konten promosi PDAM Kota Bogor dengan total naskah 10 VO yang telah saya bawakan. Voice over dengan beragam tema untuk promosi PDAM seperti tips memantau penggunaan air, keuntungan langganan air PDAM, dan lain-lain. Sebelum rekaman dimulai, saya terlebih dahulu menerima naskah yang sudah disiapkan oleh mentor saya. Di dalam ruangan ini, suasananya cukup tenang dan terkontrol sehingga hasil suara yang direkam bisa lebih jernih. Tantangan yang saya hadapi saat mengisi voice over adalah menjaga konsistensi suara dari awal hingga akhir, terutama jika ada kesalahan kecil yang mengharuskan saya mengulang beberapa bagian. Selain itu, saya juga harus menjaga energi suara agar tetap stabil. Tampung air sebelum jam puncak. Jam puncak pemakaian adalah saat di mana banyak pelanggan menggunakan air secara bersamaan. Ini terjadi pada pukul 5 hingga 8 pagi dan pada pukul 5 hingga 8 malam. Untuk menjaga ketersediaan air di rumah, pastikan Anda selalu menampung air sebelum jam puncak. Dengan cara ini, Anda bisa lebih siap jika terjadi gangguan aliran air yang mendadak. Yuk, jaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari Anda. LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran dan tetap mudah diakses masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi gimana nih menurut Bogorian? Apakah skema penjualan LPG 3 kg ini menguntungkan atau malah menyulitkan? Kepatangan untuk sesana, tarik nafas dalam-dalam sendiri. Tatap-tatap nikmati pandangan sebelum berlipis sobek tipis. Malam ini tak ada yang beda. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야
Afrika. Yang bikin makan sehat, kalian bisa menikmati ayam khas Afrika yang dimarinasi dengan otentik dan rasa yang khas. Buat yang pertama kali ke Toma, bisa cobain nasi untuk minuman ada sunset roast, yaitu es teh rosella dengan jus nanas dan manis ditambah bombay goreng. Kalau suka kopi, bisa cobain Toma Aren klasik, kopi susu dengan gula aren khas Toma. Dan masih banyak pilihan lainnya yang wajib kalian cobain ya. Tempatnya super homey, bikin betah nongkrong lama di sini. Ada juga super kentang ayam friendly, yaitu ayam bakar dengan cocok buat cajun ditambah jagung goreng. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan mampir. Tips untuk memantau penggunaan air. Penting untuk teliti dalam memantau penggunaan air dan tagihan air untuk menghindari tagihan yang melonjak. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda. 1. Periksa meter air secara teratur. Pastikan meter air Anda berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran. 2. Pantau penggunaan air. Catat penggunaan air Anda setiap hari untuk memahami pola penggunaan air Anda. 3. Cari kebocoran. Periksa pipa air dan keran untuk memastikan tidak ada kebocoran. 4. Gunakan peralatan hemat air. Gunakan peralatan seperti shower hemat air dan keran dengan fitur penghematan air. 5. Bayar tagihan air secara teratur. Pastikan Anda membayar tagihan air secara teratur untuk menghindari denda dan biaya tambahan. Dengan melakukan beberapa langkah di atas, Anda dapat membantu mengontrol penggunaan air dan tagihan air Anda. 5 tips bugar selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, seluruh umat muslim diharuskan untuk menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam. Sehingga dengan kondisi demikian, tubuh tidak akan terhidrasi dengan baik dan tidak pula terpenuhi kebutuhan vitamin hariannya. Selain itu, kewajiban untuk meningkatkan volume ibadah dan bangun di pertengahan malam untuk santap sahur membuat pola tidur tidak teratur. Kondisi demikian akan menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang. Berikut ini adalah beberapa tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan agar kondisi tubuh senantiasa berada dalam kondisi yang fit dan siap untuk menjalani ibadah dan aktivitas. Di antaranya adalah 1. Pola makan sahur yang baik. 2. Pola makan saat berbuka. 3. Menjaga pola makan malam. 4. Aktivitas fisik minimal 30 menit. 5. Menjaga pola tidur. Dengan menerapkan 5 panduan hidup sehat di atas, diharapkan mampu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.